Terhitung 30 April 2021, kami warga Kota Jayapura dan sekitarnya tidak dapat mengakses internet. Hilangnya internet tersebut ditandai dengan menghilangnya jaringan telekomunikasi pada 30 April pukul 7 malam. Bahkan untuk sekedar SMS dan telepon tak dapat kami lakukan. Keesokan harinya pada 1 Mei jaringan untuk SMS dan telepon kembali aktif, walau tidak stabil, sedang internet sama sekali tidak dapat diakses. Mendapatkan informasi dan juga menyampaikan informasi menggunakan segala macam layanan itu bagian dari hak konstitusional warga negara. Karena itu menjadi hak konstitusional warga negara, maka dengan adanya fakta pemutusan internet ini, itu jelas-jelas berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional itu. Itu artinya institusi yang berwenang mengelola ini, dalam hal ini Telkom, itu sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam konteks mendapatkan informasi dan juga menyampaikan informasi menggunakan segala macam saluran. Dalam konteks ini yaitu menggunakan akses internet. Tidak ada hujan dan angin, internet dimatikan. Mungkin itu pikir kami warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Jika benar ada goncangan gempa bumi, warga biasanya diberikan informasi melalui SMS oleh BMKG setempat, atau tanpa gerakan demonstrasi besar seperti peristiwa demonstrasi rasisme pada pertengahan 2019 lalu, yang mana pembatasan tersebut benar-benar dilakukan. Bukan hanya Jayapura, bahkan hampir di seluruh tanah Papua ini. Bersyukur pembatasan internet pada kasus rasisme tersebut sempat digugat oleh LBH Pers Jakarta dan lalu memenangkan gugatan tersebut, dan oleh MK, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait dan Presiden Jokowi bersalah karena pembatasan tersebut melanggar HAM warga negara di Papua. Aku tidak bisa kerja karena komunikasi lewat internet. Kalau tidak ada internet memang tidak bisa apa-apa. Bisa kerja tapi tidak bisa publikasikan karya-karya jurnalistik. Saya sendiri merasakan untuk mengakses pendidikan di masa pandemi yang sebenarnya pemerintah sendiri yang suruh kita untuk belajar dari rumah, kerja dari rumah dengan pembelian paket yang mahal, itu sudah membebankan mahasiswa dan pengajarnya sebenarnya. Tapi ditambah lagi dengan kita mengakses itu dan dibatasi oleh pemerintah sendiri, akhirnya hak-hak yang harusnya diterima sama mahasiswa itu tidak lagi didapatkan sepenuhnya. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jayapura dan sekitarnya menjadi pusat tidak hanya pemerintahan dan ekonomi masyarakat, tetapi pusat bagi berbagai bentuk kegiatan sosial maupun politik. Dibuktikan dengan kehadiran berbagai lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Juga pusat media massa baik cetak maupun online. Bahkan Jayapura adalah kota pendidikan untuk tanah Papua ini. Putusnya internet tanpa penjelasan seperti itu mengakibatkan dampak luas dan merugikan semua pihak. Walau protes-protes tidak dilakukan melalui aksi-aksi demonstrasi, tetapi kegelisahan ini menjadi masalah luas di Kota Jayapura dan sekitarnya. Pihak Telkom dicecar melalui berbagai somasi. Dan tentu saja kota ini adalah pusat pergerakan Papua Merdeka. Di sini terdapat hampir seluruh pusat organisasi yang jaringannya setanah Papua, Indonesia bahkan internasional. Pergerakan propaganda politik tentu adalah yang paling ditakutkan, sehingga pembatasan internet sangat politis. Bukan tanpa alasan rakyat bahkan pemerintah Papua pun dibuat bingung dengan pembatasan internet selama sebulan ini. Saya ambil hikmahnya dengan putus kabel ini. Artinya dulu kita bangun pagi-pagi cari baca WA, tapi saya ambil hikmahnya, kita sekarang telepon dengan Tuhan Yesus saja. Ya, Tuhan Yesus jaga kita, jauhkan kita. Ya, saya sudah panggil dia, pimpinan Telkom, saya marah dia. Masa kabel putus terus-terus di tempat yang sama, sami terus. Ya, alasan mereka tidak kuat dan mereka janji 1 bulan baru selesai. Begitu Pak Sony. Saya juga marah juga Pak. Makasih.
Iya, mungkin informasi juga untuk masyarakat ya, bahwa PT Telkom juga menyatakan bahwa ini dampak dari diduga ini dampak dari gempa bumi yang terjadi di Manokwari, Provinsi Papua Barat, 1 hari sebelum fiber optik di perairan Laut Sarmi ini putus ya. Ada terjadi gempa 4, sekian skala Richter yang diduga mempengaruhi terjadinya pemutusan atau putusnya kabel bawah laut milik PT Telkom. Itu informasi yang kami dapat juga dari PT Telkom. Kalau kita belajar dari gugatan LBH Pers terhadap Menko Info dan juga Presiden yang kemudian dalam vonisnya menetapkan bahwa Presiden dan Menko Info melakukan perbuatan melawan hukum, itu artinya menunjukkan bahwa ada intervensi dari pihak lain kepada Telkom yang adalah badan usaha. Selain itu kan ada beberapa hal yang terjadi di sini, misalnya di tempat-tempat tertentu yang hanya bisa 4G, yang lain tidak, terutama di Kota Jayapura. Kemudian ada penangkapan aktivis, kemudian juga ada operasi militer, ada meninggalnya wakil gubernur, ada gubernur sakit. Artinya semua ini ada hal-hal yang orang-orang di ibu kota provinsi, terutama 4 kabupaten yang ada di Mamta ini dibuat semacam dilokalisir, dan di sini informasi tidak ada berkembang, informasi yang tidak diikuti baik-baik oleh masyarakat. Minggu depan ini sudah UAS, tapi selama 1 bulan ini tidak dapat materi sepenuhnya. Bahkan untuk materi UAS besok tuh harus bikinkan kisi-kisi, dan mereka merasa bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan di materi yang harusnya mereka dapat sepenuhnya di 1 bulan ini. Selama 1 bulan ini, warga Kota Jayapura dan sekitarnya harus berupaya untuk mengakses internet, terutama bagi mereka yang aktivitas bahkan upah mereka benar-benar tergantung pada fasilitas ini, seperti para jurnalis media online, pebisnis online, hingga pelajar dan mahasiswa. Entah bagaimana caranya, hingga beberapa titik-titik publik dapat diakses internet walau dengan susah payah. Titik itu antara lain depan kantor Telkom Pusat, depan Polda Papua, sekitar Koramil Padang Bulan Kota Jayapura, RSDN Harapan, hingga sekitar kantor Bupati Kabupaten Jayapura. Walau butuh lama waktu untuk mengakses internet, namun titik-titik ini menjadi ramai setiap pagi, siang, dan malam. Titik-titik publik ini bahkan semakin banyak. Selain yang disebutkan tadi, kini lingkaran Apipura, Tanah Hitam Kota Jayapura, dan lain sebagainya pun dapat diakses internet. Walau info perbaikan dipastikan di atas tanggal 6 Juni oleh pihak Telkom, sehingga semakin menguatkan warga Kota Jayapura dan sekitarnya bahwa alasan politislah dibalik pembatasan ini. Bahkan kesadaran rakyat awam bahwa untuk alasan politis maka negara berhak melakukan hal-hal tersebut. Sehingga dengan berbagai somasi dari lembaga hukum di Kota Jayapura maupun nasional, hingga langkah-langkah hukum lainnya yang akan diambil, rakyat juga akan dididik untuk mengetahui hak konstitusionalnya dan upaya lainnya yang dapat diambil mereka atas kesewenangan negara apabila benar hak-hak mereka dilanggar dengan pembatasan-pembatasan internet di masa depan. Menjelang ujian ini sulit untuk kita mengeksplor materi-materi di internet karena jaringan data ini dimatikan. Ada juga sebagian dari mahasiswa di sela-sela waktu selesai kuliah ada yang punya bisnis sampingan, seperti saya salah satunya, bisnis yang mengandalkan jaringan sebagai strategi marketing begitu. Saya merasa juga ini menjadi kerugian untuk saya, seperti begitu. Tujuan dari somasi yang kita berikan itu yang pertama, kita mau agar LBH sebagai konsumen itu dihargai hak konsumennya. Itu kenapa kita minta untuk dihargai, karena peristiwa ini itu berdampak pada pekerjaan bantuan hukum yang kita berikan.
Nah, itu bukan hanya kita, tapi itu berdampaknya sampai ke si pencari keadilan yang memberikan menggantungkan harapan kepada kami. Telkomsel sebagai pelaku usaha itu tunduk dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi dia tidak bisa dengan berbagai alasan yang dia bangun yang tidak objektif itu untuk kemudian menghindarkan dia dari tanggung jawab itu. Tidak boleh begitu. Karena prinsipnya adalah semua manusia, baik semua subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, itu sama di depan hukum. Jadi yang bersalah wajib diproses. Begitu. Kalau ini dibiarkan, dia akan berulang lagi. Begitu. Telkom harus bertanggung jawab penuh sebenarnya untuk aktivitas akademik yang tertunda ini, karena 1 bulan itu saya rasa mereka juga kehilangan banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Jadi Telkom harus bertanggung jawab penuh, entah itu nanti prosesnya bagaimana, pokoknya Telkom harus bertanggung jawab penuh karena mereka tidak bisa mengakses pendidikan mereka secara maksimal. Terus harapan saya ke depannya tuh, mungkin kita belajar dari kasus rasisme 2019, ini kan sudah yang kedua kali pemutusan internet. Jadi harapannya tuh pemerintah bisa gandeng provider lain selain Telkomsel, karena menurut saya Telkomsel ini sudah sangat bikin kita rugi. Memang ada alternatif lain, misalnya kita bisa sediakan, kita bisa sewa atau beli provider lain yang tidak tergantung sama Telkom, bisa. Artinya Telkom kan udah pakai kabel, dan dengan alasan teknis-teknis yang selama ini terjadi, itu bisa saja gangguan bisa terjadi, gangguan, putus, dan lain-lain. Nah, satu-satunya orang berpikir sekarang tuh, kalau dalam kondisi seperti ini kita harus bikin apa ya? Ada solusi alternatif lain tuh, yang paling memungkinkan tuh bisa sewa visa. Saya sangat-sangat berharap kepada pemerintah dan pihak Telkomsel secara khusus untuk segera memulihkan jaringan, karena saya pikir banyak masyarakat juga mahasiswa yang terdampak, ada yang rugi seperti begitu. Banyak sekali fenomena sosial yang telah terjadi di Jayapura khususnya dan Papua umumnya. Apapun bisa terjadi dan tanpa penjelasan rasional dan objektif. Kita warga kota Jayapura dan sekitarnya hanya bisa berharap bahwa jika benar-benar pembatasan internet ini menyangkut hal-hal teknis, maka segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Dan jika dilakukan dengan sengaja dan melanggar konstitusi, undang-undang dasar, maka warga negara berhak untuk menuntut dan mendesak agar negara segera memberikan rasa keadilan dan tanpa diskriminasi. Tentu saja pihak yang terkait harus diberikan sanksi sesuai amanat undang-undang. Sambil kita warga kota Jayapura dan Papua umumnya selalu mempersiapkan diri untuk hal-hal serupa dapat terjadi kembali, mengingat Papua adalah satu daerah konflik dan apa saja bisa terjadi. Dengan cara membangun komunikasi, diskusi, dan solidaritas bersama rakyat yang terdampak untuk mengawal somasi gugatan-gugatan hukum yang akan dan telah dilakukan oleh berbagai pihak agar kedepannya pembatasan internet bukan menjadi solusi dalam menyelesaikan hal-hal mendasar di Papua.